Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam selaras, salam situng ateh sahabat. Syukur alhamdulillah, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita tetap bisa beribadah dan juga bisa beraktivitas dengan baik sahabat. Pada suatu ketika sahabat, saya hunting bersama dengan teman menggunakan muzzle brake pada unit saya. Teman saya itu langsung ngomong, "Wih, bagus bos, ini peredamnya kecil banget, mantap, bentuknya bagus." Saat hunting sahabat, bunyinya itu menggelegar punya saya. Kemudian dia terkejut, "Nah, apa peredam apaan itu? Buang aja," katanya. Ya, dikarenakan mereka tidak tahu sahabat terhadap apa sih muzzle brake itu. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membedah manfaat muzzle brake untuk senapan angin sahabat. Baik, apa muzzle brake? Muzzle brake ini umumnya digunakan pada senapan api sahabat, terutama pada unit senapan-senapan sniper kelas berat sahabat, seperti halnya sniper tank dan sebagainya, itu anti tank, senapan anti tank dan sebagainya itu menggunakan muzzle brake. Apa sih muzzle brake ini? Baik sahabat, kita akan berbincang-bincang tentang muzzle brake. Baik, pada umumnya sahabat, senapan itu yang kita gunakan kebanyakan menggunakan peredam semacam ini. Menggunakan peredam, fungsinya adalah untuk meredam suara pada unit kita. Sedangkan muzzle brake itu sahabat tidak meredam suara. Tapi apa fungsinya nanti kita jelaskan sahabat. Baik, namun ada beberapa teman atau sahabat bediler yang tidak suka menggunakan peredam semacam ini, dikarenakan beberapa sebab sahabat. Di antaranya mungkin dia merasa menggunakan peredam ini terlalu panjang pada unitnya, sehingga efektivitasnya kurang bagus. Yang kedua, bisa saja menggunakan peredam bunyinya kurang enak didengar, ya, karena nggak bunyi, sehingga kurang gagah lah senapannya karena nggak bunyi. Alasan yang ketiga, bisa saja tidak menggunakan peredam dikarenakan takut FPS pada senapannya itu menurun, powernya menurun sahabat menggunakan peredam. Sehingga kadang-kadang beberapa sahabat bediler itu tidak menggunakan peredam. Namun sahabat, saat peredam ini tidak ada, contohnya seperti ini, senapan kita akan konyong lah, terutama larasnya konyong kayak gini, lurus saja, sehingga tidak, penampilannya kurang gagah lah, kurang gagah. Kita lanjut sahabat. Apa sih fungsi muzzle brake? Fungsi muzzle brake sahabat bukan sebagai pengganti peredam, lagi-lagi saya tekankan bukan sebagai pengganti peredam. Fungsi yang pertama adalah muzzle brake, fungsinya adalah agar unit kita menjadi lumayan gagah lah. Kalau seperti yang telah saya sampaikan barusan sahabat, saat kita tanpa peredam, tanpa apapun di moncong laras kita ini kayaknya gimana pandangannya itu, kosong seperti ini, maka dikasih tambahan muzzle brake sehingga kelihatannya lebih eksotis lah kelihatannya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua apa? Oke, sebelum masuk fungsi kedua sahabat, macam-macam muzzle brake itu banyak macamnya sahabat, tapi intinya hampir mirip, yaitu dia memiliki lubang pada bagian tengah yang lurus dengan serombong ataupun pada laras kita lurus, namun di sampingnya ini ada beberapa lubang. Apa fungsi lubang-lubang di sampingnya? Pada fungsi yang pertama sahabat mungkin kegagahan saja. Fungsi yang kedua adalah saat senapan kita ditembakkan, maka angin itu akan menyebar ke samping sahabat, bukan hanya ke depan tapi juga ke samping, melewati lubang-lubang yang ada pada muzzle brake-nya ini, samping, sehingga menciptakan suara yang dihasilkan pada ledakan senapan ini akan menyebar juga. Karena suaranya menyebar, sehingga target itu akan bingung asal hadirnya bunyi senapan itu, karena menyebar bunyinya, menggema kemana-mana, ke samping, bukan hanya pada ujung pada laras ini, ke samping bunyinya. Sehingga bunyinya ke samping, maka target mungkin akan bingung arah dari posisi senapan kita. Kemudian itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga sahabat, ini sangat penting. Saat kita tidak menggunakan peredam, tidak menggunakan muzzle brake, terkadang sahabat ujung laras kita itu bermasalah ataupun tidak bermasalah lah. Saya jelaskan seperti ini. Fungsi angin, tekanan angin pada senapan itu sahabat, terus tujuannya adalah melontarkan mimis melewati laras, dan di laras kita itu mimis itu akan diolah untuk berputar melewati alur
laras dan juga ulir laras, sehingga lontarannya cepat dan juga stabil karena berputar akan stabil lontaran mimisnya. Namun sahabat, dan ketika angin itu sudah keluar di laras ini mengikuti mimis ini, kadang-kadang menimbulkan sebuah masalah sahabat. Apa masalahnya? Baik, saat angin keluar dari laras, sebaran anginnya ini tidak rata, sebaran anginnya yang ada di belakang mimis, maka akan menciptakan mimis ini akan melenceng. Contohnya seperti yang telah saya contohkan di sini sahabat. Ketika angin yang keluar di laras ini kemudian lebih banyak ke atas umpamanya, maka rok ataupun bagian pada mimis ini akan terdorong untuk mimis ini akan lari ke bawah. Jadi tidak akan stabil lajunya peluru kita itu, dikarenakan sebaran angin yang ada di belakang mimis ini penyebarannya tidak rata. Maka solusinya gimana agar rata? Maka dibuang angin yang ada di belakang mimis ini, kita buang dengan cara menambah muzzle brake. Saat kita menambah muzzle brake semacam ini sahabat, entahlah kata-katanya yang benar muzzle brake ataupun apalah, saya bukan orang Inggris sahabat, sehingga pelafatannya mungkin keliru ya, tapi intinya lah ngerti lah gitulah. Dengan menggunakan muzzle brake ini, kita akan membuang angin yang ada di belakang mimis ke samping, tidak mengikuti mimis, sehingga mimis itu lajunya tetap stabil saat keluar di laras. Karena seperti yang telah saya sampaikan di awal, maka gunanya angin itu hanyalah untuk menekan mimis secepat mungkin melewati alur laras ini. Ketika sudah keluar di laras, anginnya sudah nggak dibutuhkan lagi gitu. Sehingga saat ditembakkan, angin ini akan menyebar di sekitarnya, akan dibuang ke samping muzzle brake ini, sehingga mimis yang keluar ini sudah akan stabil. Mimis ini akan stabil keluarnya. Itu fungsi paling penting pada muzzle brake ini sahabat. Itu yang saya tangkap, yang saya mengerti lah. Kalau keliru sahabat mungkin bisa diperbaiki lah. Jadi bisa saja sahabat itu kasih keterangan yang lebih rinci lagi tentang muzzle brake ini di kolom komentar untuk pengetahuan saya dan juga teman-teman sekitar kita. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sahabat telah menonton video saya, memberikan dukungan dengan cara di like, di subscribe, bahkan dikasih komentar yang positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.